Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemberdayaan komunitas? Apakah kalian pernah mendengar istilah atau suatu kegiatan program pemberdayaan komunitas? Nah, sebenarnya secara etimologis atau secara pengertian sendiri ya, kalau pemberdayaan komunitas itu berasal dari kata daya atau power yang berarti memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada masyarakat yang powerless, ya, powerless atau empowerless atau masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat yang lemah, agar mereka punya kekuatan, mereka bisa berdikari, mereka tidak lagi lemah dan tidak tersubordinasi atau terpinggirkan gitulah ya gitu. Nah, siapakah sasaran dari program pemberdayaan komunitas komunitas ini? Maka tentu saja sasarannya adalah mereka atau masyarakat yang tadi hidup dalam keadaan yang sangat kurang, tersubordinasi atau terpinggirkan ya, masyarakat yang tidak mampu mendapatkan apa yang menjadi haknya ya. Ini misalnya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan nih di suatu masyarakat atau desa atau daerah tertentu di mana ada subordinasi terhadap kaum perempuan. Jadi seolah-olah kaum perempuan itu kurang berdaya, tidak diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi, tidak diberikan ruang untuk berpendidikan, untuk apa namanya memimpin atau untuk ikut dalam kegiatan yang sifatnya publik. Nah, maka di sini juga perlu dilakukan adanya suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat tersebut gitu ya, gitu. Tapi kalau hal lain sebenarnya sangat mudah gitu untuk menemukan siapa saja sih mereka yang perlu diberdayakan. Nah, coba kalian lihat di sekeliling kalian sendiri, masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian atau sebelum kalian menuju ke sekolah. Nah, masyarakat seperti apa yang kalian lihat dan apakah mereka perlu diberdayakan? Nah, maka nanti kalian bisa mengetahui gitu mungkin dari pengamatan kalian sendiri. Itu kan sebenarnya terlihat mereka mampu atau tidak mampu untuk mencapai taraf kehidupan tertentu atau mereka lemah atau tidak lemah itu nampak sekali. Maka dari situ pun kita bisa menentukan siapa yang tepat untuk kita berdayakan gitu ya. Itu. Nah, tujuan dari proses pemberdayaan komunitas tentu saja yang pertama untuk mengidentifikasi masalah atau suatu kelemahan yang dialami oleh suatu masyarakat tertentu gitu. Jadi, kita membantu mengidentifikasi permasalahan apa yang mereka miliki, kelemahan apa yang mereka miliki, atau potensi apa yang tersembunyi dalam diri mereka di daerah masyarakat tersebut misalnya. Dan yang kedua, maka tentu saja tujuan dari program pemberdayaan komunitas ini adalah untuk meningkatkan ya, untuk membantu masyarakat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik agar masyarakat memiliki power ya, berdaya gitu. Itu tujuan paling utamanya itu ya gitu. Nah, ada banyak contoh, kita contohkan aja lah ya, misalnya kita sering kali nih melihat teman-teman yang atau masyarakat saudara kita nih tinggal di kawasan ruli, atau mereka yang masih kecil ya, yang harusnya sekolah tapi mereka ada di persimpangan jalan ya, lampu merah ya, mereka berjoget meminta apa namanya uang dan lain-lain misalnya. Nah, ini juga contoh kecil dari bahwa ada masyarakat-masyarakat di sekitar kita ini loh yang perlu bantuan, yang perlu sebenarnya bantuan ini dalam dalam hal ini artinya perlu diberdayakan, perlu dibangkitkan, perlu disadarkan potensinya gitu loh, bahwa mereka itu sebenarnya bisa, bahwa mereka itu sebenarnya mampu, bahwa ada sesuatu yang dapat mereka lakukan dengan bantuan program pemberdayaan ini gitu ya gitu. Karena seringkali masyarakat yang tidak berdaya itu adalah masyarakat yang tidak sadar akan potensinya ataupun mereka tahu potensi mereka tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengubah kehidupan dan keadaan mereka. Maka disinilah perlu adanya orang yang memberdayakan gitu ya atau pihak-pihak fasilitator yang harus memberdayakan mereka ya, bisa dari pemerintah ataupun non pemerintah gitu ya, government ataupun non government organization itu biasanya ya gitu. Nah, untuk contoh yang bisa kita lihat banget, yaitu tadi misalnya, kalian juga bisa lihat, ada kajian mengenai pemberdayaan masyarakat pada, kampung tua nih, kampung tua di Batam ya, kampung tua Melayu di Batam itu juga di sana dilakukan program pemberdayaan masyarakat ya. Atau kalau kita mau melihat, di daerah lain mungkin kita bisa juga melihat nih teman-teman di sana yang masih
menganut paham patriarki. Misalnya nih, yang boleh sekolah tinggi hanya laki-laki, perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Mereka nanti setelah lulus SMP atau SMA menikah, punya anak, udah gitu aja misalnya, atau kerja sebagai ART. Nah, maka orang-orang inilah yang harus kita sasar untuk kita berdayakan atau kita sadarkan mengenai potensi mereka, bahwa mereka bisa hidup jauh lebih baik dan sebenarnya mereka itu setara dengan laki-laki, atau ada kesetaraan gender gitu di situ ya. Atau di tempat lain misalnya kita melihat ada masyarakat yang mohon maaf, angka buta hurufnya masih tinggi. Angka buta huruf maksudnya apa? Itu berarti mereka itu sekolahnya sangat minim, sangat rendah. Mungkin tidak tidak selesai, putus sekolah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Maka daerah ini perlu kita berdayakan. Atau misal di daerah suku-suku terdalam tertentu yang memang perlu diberdayakan, nah ini juga boleh diberdayakan ya, gitu. Atau contoh lain di sini gini, jadi gini, kalian pernah nggak dengar CSR perusahaan? CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Itu adalah tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa setiap perusahaan-perusahaan besar, mereka wajib membayarkan atau memiliki dana yang dialokasikan sebagai CSR. Nah, dana CSR ini nanti akan dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat di sekelilingnya atau di sekitarnya, ataupun yang memerlukan, ya. Kita boleh kok melihat banyak contoh perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengalokasikan atau menggunakan dana CSR mereka untuk berbagai kegiatan, misalnya penyuluhan, ya, kegiatan pembangunan, dan lain-lain kayak gitu. Misalnya dari PT Pertamina, ya, ataupun misalnya pembangunan pusat perbelanjaan, itu juga sebenarnya mereka pastilah ya harus menggelontorkan dana CSR itu untuk keperluan atau kepentingan memberdayakan masyarakat di sekitarnya, ya. Karena apa? Karena ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial ya, jurang sosial gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang kemudian muncul atau dibangun tidak boleh membiarkan daerah di sekelilingnya atau di sekitarnya itu kemudian mati atau menghilang kayak gitu. Jadi harus kita bantu, harus tetap diberdayakan gitu ya. Mungkin itu untuk gambaran ya, contoh bahwa gimana sih program pemberdayaan itu, siapa sih sasarannya. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh di sekeliling kita, di sekitar masyarakat kita, mengenai mereka yang pantas untuk diberdayakan dan mereka yang sudah melakukan program pemberdayaan ini ya. Mungkin ini dulu yang kita bahas ya, semoga bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.